Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatunisa dengan NIM 112011116 dari Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai validitas dan reliabilitas. Tujuannya yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu butir. Butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Langsung saja kita ke latihan soalnya. Yang pertama, carilah validitas dan reliabilitas prestasi kerja atau Y dari hasil tabulasi data untuk variabel prestasi kerja sebagai berikut. Di sini terdapat responden sebanyak 20 responden dan nomor butir pernyataan 1 sampai dengan 10. Misalnya, nomor responden 1 pada nomor butir pernyataan 1 dengan skor sebesar 4. Butir pernyataan 2 dengan skor 4, butir pernyataan 3 dengan skor 5, butir pernyataan 4 dengan skor 4, butir pernyataan 5 dengan skor 5, butir pernyataan 6 dengan skor 4, butir pernyataan 7 dengan skor 4, butir pernyataan 8 dengan skor 5, butir pernyataan 9 dengan skor 4, dan butir pernyataan 10 dengan skor 3. Maka menghasilkan jumlah Y sebesar 42. Langsung saja kita ke SPSS. Di sini saya sudah memindahkan data pada soal ke dalam SPSS, jadi langsung saja kita klik analis, kemudian pilih correlate dan klik bivariate. Kemudian kita pindahkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Dan pada correlation coefficient kita pilih yang percent, dan pada kotak test of significance kita pilih yang one-tailed, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Dan agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, maka kita klik kanan atau double klik pada tabel output. Kemudian klik pivot dan pilih pivoting trace. Kemudian pindahkan kotak di kolom ini ke layer, dan kotak statistik di row kita pindahkan ke kolom. Maka akan terlihat lebih rapi seperti berikut ini. Pada variabel ini yang dimunculkan adalah total. Untuk menganalisis uji validitas, digunakan test of significance satu sisi atau one-tailed, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Probabilitas butir 1 dan total butir adalah 0,006 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 2 dan total butir adalah 0,001 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 3 dan total butir adalah 0,003 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 4 dan total butir adalah 0,004 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 5 dan total butir
adalah 0,000 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Kemudian probabilitas antara butir 6 dan total butir adalah 0,001 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Kemudian probabilitas butir 7 dan total butir adalah 0,002 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Kemudian probabilitas butir 8 dan total butir adalah 0,001 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 9 dan total butir adalah 0,014 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Dan probabilitas antara butir 10 dan total butir adalah 0,0000 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P lebih kecil dari 0,05. Dari interpretasi ini dapat disimpulkan bahwa butir 1 sampai 10 signifikan karena P lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 10 bisa dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada data yang sama seperti sebelumnya. Pertama kita klik analis, kemudian pilih menu scale, kemudian klik menu reliability analysis. Masukkan butir ke dalam box item ini. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output SPSS bagi berikut. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 20 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alpha Cronbach adalah 0,753 dengan jumlah pertanyaan 10 butir. Nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach sebesar 0,753, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang erat atau reliable. Selanjutnya yaitu latihan soal kedua. Carilah validitas dan reliabilitas motivasi kerja dari hasil tabulasi data untuk variabel motivasi kerja sebagai berikut. Di sini terdapat 20 responden dengan butir soal 1 sampai dengan 7. Untuk responden pertama yaitu Neviana pada butir pertama mendapat skor 3, butir kedua mendapat skor 4, butir ketiga mendapat skor 3, butir keempat mendapat skor 4, butir kelima mendapat skor 2, butir keenam mendapat skor 4, butir ketujuh mendapat skor 2. Maka untuk responden pertama ini mendapat total skor sebesar 22 dan seterusnya. Jadi langsung saja kita pindah ke SPSS.
Di sini saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu, jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita klik analis, kemudian pilih correlate, dan klik bivariate. Kemudian kita pindahkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Dan pada correlation coefficient, kita pilih yang persen. Pada test of significance, kita pilih yang one-tailed. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, maka klik kanan atau double klik pada tabel output. Kemudian klik pivot, kemudian pilih pivoting trace. Pindahkan kotak di kolom ini ke dalam layer, dan kotak statistik di row kita pindahkan ke kolom. Maka akan terlihat lebih rapi seperti berikut. Pada variabel yang dimunculkan adalah total. Kemudian untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau one-tailed. Dan dari hasil perhitungan tersebut, maka didapat interpretasi sebagai berikut. Pertama, probabilitas antara butir 1 dan total butir adalah 0,092, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Kedua, probabilitas antara butir 2 dan total butir adalah 0,073, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Ketiga, probabilitas antara butir 3 dan total butir adalah 0,459, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Keempat, probabilitas antara butir 4 dan total butir adalah 0,154, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Kelima, probabilitas antara butir 5 dan total butir adalah 0,052, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Keenam, probabilitas antara butir 6 dan total butir adalah 0,309, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Ketujuh, probabilitas antara butir 7 dan total butir adalah 0,036, yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P lebih kecil dari 0,05. Dari interpretasi ini dapat disimpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak signifikan karena P lebih besar dari 0,05. Maka dari itu butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan butir 7 memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena P lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 7 bisa dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Pertama, kita klik analis, kemudian pilih menu scale, dan klik reliability analysis. Masukkan semua variabel ke dalam kolom item. Kemudian klik OK.
maka akan menghasilkan output seperti berikut. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 20 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alfa Cronbach adalah 0,362 dengan jumlah pertanyaan 7 butir. Nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alfa Cronbach sebesar 0,362, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang kecil atau tidak erat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.